terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, penolongku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar dalam hidupku, namun ku selalu tetap percaya Tuhan yang ku andalkan selalu besertaku, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segalanya yang Kau perbuat untuk kebaikanku, penolongku dengan kuasa-Mu. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini dapat jumpa lewat udara. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika kita hidup boleh bernapas, semuanya itu anugerah Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu biarlah hati kita selalu bersyukur, dan biarlah hati kita beria-ria di dalam Allah, bermazmur di dalam Tuhan kekuatan kita selama kita hidup bernapas. Sebab Dialah Tuhan Allah yang setia, bahwasanya kasih dan setianya untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, sungguh pada akhir zaman ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Harus merendahkan hati, jangan membuka celah untuk iblis mencuri, membunuh, untuk membinasakan kita, oleh karena kita bermain-main dengan dosa melalui kesombongan, iri, hati, dengki, perselisihan, perseteruan, dan roh-roh percabulan, roh-roh kenajisan. Saudara terkasih, sebab waktu-waktu ini begitu cepat dan penghukuman Tuhan, cawan-cawan murka Tuhan sedang dicurahkan, saudara terkasih, baik lewat udara, lewat air, lewat bumi, saudara terkasih, sehingga jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berjaga-jaga, tetapi hidup di dalam tidur dalam dosa, mabuk dalam anggur kenikmatan dunia, kedatangan Tuhan bagi kita menjadi sebagai pencuri, di mana kita tidak berpakaian kebenaran, tidak berpakaian kekudusan, tetapi kita hidup di dalam ketelanjangan, kebutaan, saudara terkasih, karena kita hidup di dalam dosa, mabuk dalam anggur, hawa nafsu dunia. Tetapi jika kita senantiasa berjaga-jaga, senantiasa sadar, bertekun di dalam doa, di dalam firman Tuhan, senantiasa hidup menuruti hukum-hukum Taurat Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, sesuai dengan firman Tuhan, dan menjauhi kejahatan, dan hidup menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita membuka celah untuk iblis, saudara terkasih, sehingga kita
dicuri, dibunuh, dan dibinasakan, terlebih lagi di akhir zaman ini. Pada sore hari ini saya akan membacakan firman, berbagi firman yang hidup dan berkuasa bagi kita. Biarlah kita oleh firman ini hidup di dalam perlindungan Tuhan, karena tanpa perlindungan Tuhan, oleh karena iman kita, saudara terkasih, kita binasa, sebab Ialah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Ialah hakim bagi orang yang hidup dan yang mati, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, saudara terkasih, menurut tingkah langkah dan perbuatan kita. Yaitu saya akan membacakan firman Tuhan pada Mazmur 1. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitupun orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan bagi kita, agar kita menjaga hidup kita, saudara terkasih, agar kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, saudara terkasih, tetapi dan tidak duduk di kumpulan pencemooh, tetapi kesukaan kita ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu, saudara terkasih, itulah yang membawa kita untuk hidup. Firman Tuhan itu hikmat Allah, saudara terkasih. Jika kita tidak haus dan lapar akan firman Tuhan, kita akan hidup haus lapar akan dunia ini. Jika kita tidak hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, kita akan hidup di dalam hawa nafsu dunia ini, saudara terkasih. Jika kita tidak merenungkan firman Tuhan, saudara terkasih, maka kita akan hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan keraguan-raguan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata, renungkanlah, berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya baik siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu menghijau dan berbuah pada waktunya. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Jika kita tidak menyukai firman Tuhan dan tidak merenungkannya, saudara terkasih, yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita ini adalah perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang sia-sia, yang perkara yang membawa kita kepada kekhawatiran, saudara terkasih, akan makan, minum, pakai kita, saudara terkasih. Tetapi jika kita kesukaan kita adalah firman Tuhan, itu yang memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, dan Tuhan senantiasa menopang kita, saudara terkasih. Sebab, saudara terkasih, firman Tuhan, damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku.
Saudara terkasih, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera itu jika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Jika kita hidup di dalam melakukan hukum-hukum kudus Tuhan, melakukan keadilan, melakukan firman Tuhan. Jika firman Tuhan tidak menjadi kesukaan kita di dalam kehidupan selama kita bernapas hidup di dunia ini, saudara terkasih, apa yang terjadi? Kita akan diseret kepada kesukaan, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara terkasih, kita akan diseret perkara-perkara yang membawa kita kepada kepuasan yang semu. Orang yang mencintai kekayaan akan tidak akan pernah puas akan kekayaannya. Orang yang mencintai uang tidak akan puas dengan banyaknya uang yang ada padanya. Tetapi orang yang mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ia memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan bersama Allah melalui firman dan Roh Kudus. Dan orang itu akan beroleh kekuatan. Jika orang itu sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sebab Allah Tuhan sumber berkat, anugerahnya, berkatnya berlimpah bagi kita, karena ialah yang memberikan kita napas kehidupan. Saudara terkasih, jangan kita seperti orang fasik. Sebab orang fasik tidak tahan pada penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam kumpulan orang yang benar. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Sebab itu saudara terkasih, di akhir zaman ini kita dalam menjalani, agar kita mohon Roh Allah senantiasa tinggal di dalam kita. Kita merendahkan hati, merendahkan diri. Kita mohon anugerah kasih karunia Tuhan. Dalam kerendahan hati kita menyembah Dia, dalam roh dan kebenaran kita bersekutu dengan Tuhan Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, Allah segala roh yang memelihara anak-anaknya yang akan kembali kepadanya. Saudara terkasih, sebab kita akan kembali kepada pencipta kita. Sebab kita manusia diciptakan dari debu tanah, dan roh Allah dihembuskan ke hidung kita, sehingga kita adalah manusia roh, manusia Allah. Saudara terkasih, di mana kita harus mengenal Allah Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita, saudara terkasih. Sebab itu jangan takut apapun keadaan kita, masalah, persoalan, Tuhan turut campur tangan. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, keadilan dan kuasa-Nya dinyatakan bagi kita. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Dia di tempat maha tinggi, maha mulia, Allah yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Sampai disinilah firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang, sampai Maranatha. Shalom.